Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Ganda Ramadhani dari kelas 11 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas remet sosiologi saya yang bermateri bab 1. Di bab 1 ini terdapat 3 materi, yaitu kelompok sosial, ragam kelompok sosial, dan dinamika sosial. Nah, yang pertama itu kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Dalam konsep sosiologi, adanya himpunan manusia yang dianggap sebagai kelompok sosial dan memiliki beberapa syarat, yaitu setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial, terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang tergabung dalam kelompok, lalu bersistem dan berproses, dan kemudian adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan individu yang tergabung dalam kelompok, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Proses terbentuknya kelompok sosial. Dalam prosesnya, manusia akan berhubungan dengan manusia lainnya ketika terdapat kehendak, kepentingan, dan perasaan yang sama. Maka, orang tersebut akan menerimanya sebagai reaksi. Jika terdapat reaksi, maka akan membentuknya kelompok sosial. Lalu materi yang kedua yaitu ragam kelompok sosial. Dalam bermasyarakat, kita akan menjumpai adanya beragam kelompok sosial. Nah, berikut ini ragam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, adanya kelompok luar dan dalam. Samar membedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dalam. Sebagai individu, sering merasa bahwa itu bagian dari keluargaku, margaku, alma materku, dan sebagainya. Kataku menunjukkan bahwa saya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Lalu yang kedua, kelompok luar. Kita berada di luar atau tidak menjadi anggota kelompok tersebut. Lalu, yang kedua itu adalah kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Coley membedakan kelompok sosial menjadi 2, yaitu kelompok primer sebagai kelompok yang ditandai dengan ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya serta terjalin kerjasama yang erat dan bersifat informal atau tidak formal. Lalu yang kedua, kelompok sekunder merupakan kelompok yang sifatnya impersonal atau tidak bersifat pribadi, terpisah-pisah dan didasarkan pada asas manfaat. Yang ketiga itu adalah kelompok referensi dan kelompok keanggotaan. Kelompok referensi yaitu kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang atau bukan anggota kelompoknya untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Artinya, kelompok tersebut akan memotivasi seseorang untuk bertindak sama atau sebaliknya. Nah, lalu kemudian ada kelompok keanggotaan. Suatu kelompok sosial di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Yang keempat adanya paguyuban dan patembayan, dibedakan oleh Ferdinand Tonis. Paguyuban yaitu diartikan sebagai sebuah kehidupan bersama yang setiap anggota diikat oleh hubungan batin murni, bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan patembayan, kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan tertentu. Nah, kemudian adanya perilaku kolektif. Perilaku kolektif yaitu perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama, tidak bersifat rutin dan merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Perilaku kolektif ini dibagi menjadi 3, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Nah, yang pertama itu ada kerumunan. Kerumunan yaitu individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua adanya publik. Kelompok yang tidak memiliki kesatuan karena berinteraksi tidak secara langsung. Yang ketiga, massa. Kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tetapi tidak berkerumun pada suatu tempat serta mengikuti kejadian yang penting. Lalu selanjutnya materi yang ketiga yaitu dinamika sosial. Pengertiannya, peristiwa yang dapat mempengaruhi tindakan, proses, dan perubahan dalam kelompok sosial. Nah, dinamika sosial ini memiliki unsur yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ini bertujuan untuk memimpin. Apa pentingnya adanya kepemimpinan? Yaitu menjalankan tujuan bersama, lalu sebagai pemimpin dalam organisasi agar dapat mengarahkan. Kemudian, apa fungsi yang dimiliki kepemimpinan? Fungsi yang pertama itu adalah fungsi instrumental. Fungsi ini harus peka terhadap tujuan dan tugas. Lalu, yang kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ini untuk menggambarkan suatu emosional dalam kelompok. Adanya 4 faktor yang menentukan kepemimpinan, yaitu yang pertama, popularitas, perlu dikenal. Yang kedua, kepemimpinan operasional, inisiatif.
Yang ketiga, menggambarkan kelompoknya. Yang keempat, memiliki skill. Selanjutnya, memiliki 3 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, otoriter. Sebagai pemimpin yang mengutamakan keputusannya sendiri tanpa melibatkan kelompoknya. Ini merupakan kepemimpinan yang egois. Lalu yang kedua, demokrasi. Sebagai pemimpin yang melibatkan suara anggotanya dengan melakukan musyawarah. Yang ketiga, liberal. Pemimpin yang pasif dan menyerahkan keputusan kepada anggotanya. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.